Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan kita mendapatkan keberkahannya. Man lam yatasaddaq ma'al gillah, barang siapa yang tidak bersedekah dengan sedikitnya harta, lam yatasaddaq ma'al kathrah, maka dia tidak akan bersedekah dengan banyaknya harta. Sedekah tidak dijamin karena dia kaya. Sedekah bukan karena dia ada kemampuan. Justru sedekah yang paling mulia, yang paling afdal, manakala dia dalam keadaan butuh, dalam keadaan kepepet, tapi dia masih mau bersedekah. Ini paling afdalnya sedekah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia sakit tapi masih memikirkan orang yang sakit. Dia lapar tapi dia masih memikirkan orang yang lapar. Terus demikian. Kalau yang kaya bersedekah biasa, tapi dia dalam keadaan pas-pasan, namun dia tadi itu masih bersedekah. Ketahuilah, orang yang tidak bersedekah dengan sedikitnya harta, maka dia tidak akan bersedekah dengan banyaknya harta. Makanya harus kita lawan kekikiran nih, harus kita lawan, harus kita lawan nih, karena penyakit nih. Wong sing iman ndak bakal eman. Wong eman ya ndak duwe iman berarti. Tengeren ya. Orang yang beriman ndak akan eman. Orang yang eman ya ndak iman berarti. Karena iman neka sebisa mendorong untuk bersedekah. Iman neka yang akan memberikan semangat, motivasi kita untuk melakukan apa? Bersedekah. Taib. Oleh karenanya kita belajar dari kecil, anak-anak kita dibelajar untuk bersedekah, membantu orang, menolong orang lain, ya dengan semampu kita. Kalaupun kita keadaan yang pas-pasan, ya paling tidak sifat kekikiran, karena watak daripada manusia semuanya pasti senang diberi dan tidak senang memberi. Al-insan abidul ihsan wal ihsan yu'jizul insan. Karena setiap manusia dia akan menghamba kepada orang yang berbuat baik. Ya, kita ini hanya ibarat tandon, hanya mau menerima tapi tidak mau mengeluarkan. Kalaupun keluar cara keleceran. Ya, apa bahasan cara kelecerannya? Ini. Ya. Baik. Wa man lam yujahid nafsahu ala qiyamil lail wa fi'lil khair ma'a ta'ab lam yaf'al dhalika ma'as-sihha wal faragh. Dan barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, dia tidak berusaha dirinya untuk melakukan sholat malam, melakukan qiyamul lail, wa fi'lil khair, dan melakukan kebajikan, ma'atab, dia tidak mau berusaha dengan susah payah, ketahuilah lam yaf'al dzalika ma'asihha wal faragh. Dia tidak akan melakukan ibadah, dia tidak akan melakukan yang namanya qiyamul lail, walaupun dia keadaan sehat, walaupun dia keadaan sempat. Keadaan sakit dia maksa untuk beribadah, maka sehat dia akan semakin semangat untuk beribadah. Mon sehat tapi letak ibadah, apa boleh sakit? Cering so gini bela tak sedekah, apa boleh melarat? Maka ini adalah kita, bagaimana kita melatih mujahadah diri kita. Kita latih, kita paksa. Orang yang tidak mau bersusah payah di dalam membaca Al-Quran, bersusah payah menyempatkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia keadaan sempat, dalam keadaan yang waktu luang pun dia tidak akan hadir. Tak akan hadir, tapi sibuk kipat nyempataki. Butuh, kepepet tapi dia bersedekah. Padahal dia sakit pun dia ngaji, hadir majelis hadrah, hadir maulid, ngaji. Namun sehat hadir biasa, tapi sakit. Mestinya sakit ini kan bukan alasan kita udzur untuk tidak melakukan kebaikan. Justru sakit mun parak mati cek sampai bengal ninggal sholat. Cek reng mati tambah tak sholat. Sakit sarah can siatoku, weh tahu sabejeng lah. Pangeran lah tahu cek ben sarah. Kencereng dia. Berarti orang yang nyungka akhirnya sampean ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan. Kalaupun tidak ada kesempatan, paling tidak
kita melatih, kita mujahadah, terus memaksa diri, ya pada biar orang ngerokok dia lah. Nah, orang ngerokok, masuk langsung senikah, abotok, kepelengan, terus akhirnya karena pon kulino, karena pun terbiasa, setiap setelah makan dia pasti akan merokok. Bahkan di bulan puasa dia mengatakan, wah ngocak apa? Mun karo ngakan nasi jengkok kuat engko, ki ngarokok engko tak kuat. Sia. Lekakan rabek ko jaga ki. Mulai kenyang okos ya ki. Ya. Jadi ini kemujahadah ini penting nih Kak. Ya. Harus kita bersungguh-sungguh mujahadah karena nafsu ini terus mengajak kita untuk malas. Nafsu kita terus merayu kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak apa? Ammarah. Bukan sekadar, bukan amarah, tapi ammarah tadullu ala takthir. Selalu dan selalu menyuruh, tak henti-hentinya dan tak mau putus asa ini nafsu. Setan terus berusaha bagaimana kita jauh daripada syariat agama, bagaimana kita jauh daripada tempat-tempat yang baik. Terus demikian sampai pada akhirnya kita benar-benar jauh daripada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Maka kata beliau, man lam yujahid nafsah ala qiyamil lail wa fi'lil khair ma'a ta'ab lam yaf'al dzalika ma'siyah wal faragh. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, yang tidak melatih diri untuk melakukan salat malam qiyamul lail dan melakukan kebaikan dengan susah payah, lam yaf'al dzalika ma'sihhati wal faraghi, maka dia tidak akan diberikan kemampuan sekalipun dia keadaan sehat dan sempat, tidak akan diberikan kekuatan untuk melakukan qiyamul lail dan melakukan kebaikan. Taib. Wa qala sayyidina al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Man lam yastati aw lam yanshat li fi'lil khair kullih, barang siapa yang tidak mampu melakukan kebaikan atau dia tidak semangat. Orang tak melakukan kebaikan ini kepada dua, kemungkinan dia tak mampu atau dia malas. Ada dua kemungkinan orang yang meninggalkan melakukan kebaikan. Imma dia karena ghair mustati', tidak mampu, arah pemata hadir, arah pemata ngaji, arah pemata maulid, arah pemata sholat berjamaah, tak mampu karena sakit dan lain sebagainya, karena tadi kemampuan, atau karena malas, beda kemampuan yang malas, lam yansyad, tak semangat li fi'lil khair, melakukan kebaikan kullih. Maka bagaimana solusinya? Fala yambaghi lahu ayyut rokahu kullahu, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kita tidak mampu melakukan 100%, ya 75%, tidak mampu 50%, tidak mampu 25%, tidak mampu 15%, tidak mampu 5%, tidak mampu 1%. Cek sampai buang kepi, cek sampai buang kepi. Apa yang sehingga dikatakan apa? Mala yudroku kulluh la yudroku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, maka jangan kita buang semuanya. Kebaikan yang tidak mampu kita lakukan semuanya, maka jangan dibuang semuanya, kita ambil semampunya. Udah mampu Ustaz, coba kade, coba kade. Kenapa? Karena mon orang nikah tak gelem untuk melatih diri, untuk memaksa diri kita melakukan kebaikan, setelah rasa ponan dia akan meninggalkan. Sunnah ditinggalkan, ya, siwak ditinggalkan, sholat berjamaah ditinggalkan, terus sebentar lagi apa? Sholat pun dia tinggalkan. Pasah sunnah, dia meninggalkan sunnah. Yang sunnah-sunnah ditinggalkan. Maka dia sebentar lagi lambat laun, sadar ataupun tidak sadar, mau ataupun tidak mau, dia akan terus mengajak untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini pasti punan, karena kan berurutna. Fa innal khair yad'u ba'duhu ila ba'd. Karena kebaikan itu akan menarik di antara satu dan yang lain. Epaksa untuk melakukan berjamaah, terus narik boleh. Maksa untuk membaca Al-Quran, terus narik boleh kebaikan yang lain. Was-saghiru yajurru ilal kabir
wal qalilu yad'u ilal katsir. Sesuatu tidak langsung besar dari yang kecil. Dia tidak langsung meninggalkan sholat. Lah, mungkin sholat di luar waktu, kemudian bolong-bolong sampai betul-betul meninggalkan. Wala'iyadzubillah. Karena sesuatu tidak langsung besar. Kullu syai'in mabda'uha minan nadhar kamu'dhamin nari min mustasghar syarar. Segala sesuatu dimulai dari sesuatu yang kecil. Dia menganggap enteng. Kemudian akan terjadilah kebakaran yang sangat hebat. Akan melahap yang ada di sekitarnya si jago merah tersebut. Kenapa? Karena dia menganggap enteng sesuatu yang kecil. Bucang rokok, korek api. Masalah bucang rokok, buang nang pom bensin ya lobar. Maka jangan enteng nih kah. Maksiat sekecil apapun dia akan menarik maksiat yang lebih besar. Keburukan yang kecil dia akan menarik keburukan yang besar. Terus demikian. Pula kebaikan dia akan menarik kebaikan yang kecil, akan menarik kebaikan yang besar. Sunnah-sunnah akan menarik yang wajib semakin sempurna. Wal khairu adah, karena kebaikan itu menurut kebiasaan. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bila mengatakan awidu lil khair fa innal khair adah. Biasakanlah kamu melakukan kebaikan karena kebaikan tergantung kebiasaan. Dia sudah terbiasa ghibah, maka ghibah tidak dianggap dosa. Karena dia sudah menganggap yang haram, yang sunnah dianggap biasa, atau yang makruh dianggap biasa, kemudian akan menarik haram. Ghibah cenge senge je bener kun karo cenge senge seyuk. Saking nikmat temun ngakan tak ghibah je tak lem kenyang. Terus demikian menarik nih kak, menarik untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Awidu al khair, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, biasakan melakukan yang baik. Fa innal khair ada, karena kebaikan menurut kebiasaan. Oleh karenanya kebiasaan belum tentu baik, yang baik perlu dibiasakan. Oleh karenanya kita paksa, harus dipaksa. Enggak kena kene, karena kena kene ini kulit sampai ini ke kelas lah, enggak kena kene. Makan harus dipaksa, sekolah harus dipaksa, sholat harus dipaksa, puasa harus dipaksa. Dengan memaksa, dengan mujahadah seperti itu akan terbiasa, biasakan sholat berjamaah, biasakan baca Al-Quran pagi Yasin, sore Yasin, malam Tabarok, mungkin witir hanya serokaat, mungkin qiyamul lail seminggu sekalian. Ya tahu tak apa-apa, montek kening setiap malam, ya cek buang setiap malam. Dari 24 jam, manakala tidak mampu kita isi dengan zikir kepada Allah, minimal ada waktu-waktu tertentu untuk kita luangkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekonek bae lari ning berapa sih? Cek mulai gila 5:30 istiwa. Sampai jam betok berarti 5:30, kalau 6 1 jam setengah orang. Mardi waktu sampai zuhur lah. Mar zuhur aduk boleh lah, tak guna apa boleh lah, tak kira hadro boleh kira. Tak kira menjayasin boleh sampai di maghrib. Ning 1 jam setengah. Aja tak benar. Seminggu sekalian. Banyak terbuang sia-sia bekto kuli sampean nika. Namun kipun orang lah muangnya mereng muang ki, walaupun berharga karena kita tidak tahu bahwa begitu berharganya kesehatan dan kesempatan, sehingga Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Ada 2 nikmat yang mana manusia banyak lalai, banyak yang tertipu, banyak yang tidak mampu mempergunakan 2 kenikmatan dengan sebaik mungkin. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, dan kesempatan. Deki mula sakit entar lah, mula sakit atau boto, mula sakit ngeronyo, cucu abit tereng dah kakek ngeronyo. Oleh karena itu kesehatan, kesempatan tak bakal datang 2 kali. Waspadalah can bang Nabi. Orang ini kaya, orang ini bisa orwa apanya mana
tak langsung raja, tak moro langsung pamake, pengedar, nyoba, akhirnya betul-betul positif, pengguna pun terus pun demikian, ngajak selebih kayak diri kayak ini rajo, kebagusan di sini kah? Mungkin sodako 1.000, 2.000, 1.000 terus ngajak, 5.000 terus ngajak, 10 terus ngajak, saya kata ibu, waduh, seker. Hah? Ya, karena tak terlatih, mau latih biasa. Ya, karena siapa tahu orang bacot. Sifat watak dan sifat manusia dibacot kikir. Congok bayi kabit keluar. Dah iya. Nutua kicik manusia bacot cerai asal. Bodoh bayi sini kah? Orang meri kan sini kah? Orang meri deh iya. Mulai tiba tinju, mulai gini tinju to cerai saja. Mau na pencak kan mekar roloman berarti mau pencak roloman. Mulai dia to mergem to cerai mulai bayi berarti aja. Ini kemontek belajar mekar, tak belajar untuk abri ada orang seterus apa? Bener yang lapar tak ngurus, bener yang sakit tak nyanda, terus tak peduli. Tak peduli. Walhiyadzubillah. Oleh karena kadito, nah kita melatih diri, kita belajar melatih diri, mujahadatun nafas. Bagaimana kita merasa berharga berjamaah, merasa kita menghargai, betul-betul berharga. Kesempatan tak akan datang 2 kali. Matur muga ilmu manfaat, matur muga paring semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita dicatat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah.